Ya, selamat siang Ibu, selamat siang juga Ibu orang tua murid dan teman-teman sekolah saya hadirin sekalian. Selamat datang di acara CX Seleksi 2024. Selamat datang di Ruang Matematika 2. Pada siang kali ini kita akan mendengarkan research paper dari kelompok ke-40 yang beranggotakan Luis Caleb Christian, Samuel Yanabdi, dan juga Stephen Roderick Hardiman, yang dimana mereka akan mempresentasikan pada siang ini mengenai pengaruh harga dan kualitas produk UMKM berbasis kuliner terhadap kepuasan konsumen di area stasiun Gondangdia pada tahun 2024. Teman-teman sekalian, acara pada siang ini akan juga nantinya dinilai oleh dua nilai, yakni dari bahasa dan materi. Untuk penguji materi di sini ada Ibu Francisca Niputu Digianawati, dan juga untuk penguji bahasa ada Ibu Regina Dea Sesani. Baik. Kemudian ada pula agenda dari siang ini, yakni pertama akan dilangsungkan presentasi selama 20 menit, sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit, sesi tanya jawab oleh audiens selama 10 menit, dan terakhir akan ditutup oleh tanggapan dan pesan-pesan orang tua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya Iza Ramadan dan teman saya William Benito Purnama sebagai moderator dan moderator. Mari kita mulai acara. Bagi kelompok RP40 dipersilakan untuk memulai. Baik, selamat siang. Terima kasih moderator dan atas sapaannya. Selamat siang notulen, guru penguji, para kanisian, dan para orang tua murid. Kami dari kelompok 40 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk UMKM berbasis kuliner terhadap kepuasan konsumen di area stasiun Gondangdia pada tahun 2024. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Samuel Yanabdi dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 29. Ada teman saya Luis Caleb Christian dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 22, dan Stephen Roderick Hardiman dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 32. Baik, berikut daftar isi dari penelitian kami, dari presentasi kami hari ini. Pertama yaitu kami akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, kemudian tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian, kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, izinkan saya memulainya dengan latar belakang yang akan saya jelaskan. Usaha mikro kecil menengah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan UMKM ternyata merupakan penyumbang terbesar PDB negara. Jadi pada tahun 2021, berdasarkan sumber yang kita amati, tercatat sebanyak 64,2 juta UMKM berkontribusi menyumbang PDB sebesar 16.970,8 triliun. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada sumbangan PDB yang disumbang oleh 65 juta UMKM. Terjadi peningkatan sebesar 15,42% yang meningkat menjadi 19.588,4 triliun. Baik, mengetahui hal ini, kita menjadi tahu pentingnya UMKM bagi pembangunan nasional dan juga bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, namun selain dari dua hal tersebut, ada juga satu manfaat UMKM bagi Indonesia, yaitu sebagai solusi untuk mengatasi angka pengangguran. Jadi, dari data yang kita ambil, pada tahun 2021, UMKM di Indonesia berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari jumlah total. Nah, dapat dilihat dari sumber yang kita ambil yaitu goodstats.id, dapat terlihat bahwa ada terjadi tren penurunan tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, setelah mengamati data tersebut, kami mengetahui bahwa ternyata pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia ternyata berbanding lurus dengan tren penurunan tingkat pengangguran Indonesia. Dapat dilihat pada 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,8 juta. Dan pada data yang kita ambil, yang goodstats.id, saya ubah jadi diagram seperti ini. Agustus 2021 sampai Agustus 2022 terjadi penurunan sebesar 0,63%.
Nah, selain berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran, tren pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia ini juga berbanding lurus dengan tren pertumbuhan PDB Indonesia. Jadi seperti yang telah saya bilang tadi, pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi pertumbuhan sebesar 0,8 juta jumlah UMKM di Indonesia. Nah, pada 2021 sampai 2022 ini juga terjadi pertumbuhan PDB sebesar 2.817,6 triliun. Baik, mengetahui hal ini, saat ini di tahun 2021 sampai 2022 terjadi pertumbuhan jumlah UMKM. Seperti yang saya bilang tadi, pertumbuhan jumlah UMKM ini penting ya bagi Indonesia. Mengapa? Selain untuk pembangunan Indonesia, pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga penurunan tingkat pengangguran yang tentunya penting bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, tren pertumbuhan ini harus kita jaga. Nah, kami peneliti, kami menyadari hal ini. Kami ingin menjaga tren pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, kami menyadari bahwa tren pertumbuhan ini ada satu hambatan. Salah satunya yaitu adanya pedagang UMKM yang tidak mampu menjaga kepuasan konsumen mereka. Jadi, konsumen-konsumen yang membeli di tempat mereka itu tidak ingin kembali lagi. Jadi kepuasan konsumen adalah aspek penting yang harus dijaga pedagang UMKM untuk menciptakan sebuah repeat order. Saya jelaskan. Jadi repeat order merupakan sebuah situasi di mana jika seandainya ada UMKM A nih, ada konsumen yang membeli produk UMKM A tersebut, mereka ada keinginan untuk membeli produk UMKM A tersebut lagi. Nah, kepuasan konsumen ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini ada banyak, faktor eksternal pun banyak. Nah, kami meneliti satu dari faktor internal dan satu juga dari faktor eksternal. Faktor internal yaitu kualitas produk, dan faktor eksternal yaitu harga. Nah, berikut tujuan penelitian kami. Pertama, kami ingin mengetahui pengaruh harga yang ditawarkan oleh UMKM. Dengan begini, kami dapat mengetahui seberapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di area stasiun Godang Gia. Kedua yaitu, kami ingin mengetahui pengaruh kualitas. Dengan begitu, kami juga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen. Yang terakhir yaitu, kami ingin mengetahui yang mana yang lebih dominan, apakah harga atau apakah kualitas. Dengan begitu, kami dapat memberikan saran yang sesuai. Jadi jika seandainya ada masalah nih, seandainya ya, UMKM ini konsumennya itu kurang puas dengan harga, maka tentunya kita akan memberi saran yang lebih condong kepada harga. Nah, jika seandainya ada masalah mengenai kualitas, tentunya kita akan memberikan saran juga yang lebih condong kepada kualitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stefan Roderick Habib. Ya, terima kasih Samuel atas penjelasannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode dari penelitian kami. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan di sini adalah penelitian eksplanasi, yang menjelaskan kedudukan dan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan digunakan melalui pengujian hipotesis. Berikutnya, kita menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan angka-angka sebagai data penelitiannya dan diuji menggunakan statistik. Kemudian instrumen pengumpulan data yang kami gunakan ada dua. Yang pertama adalah angket fisik berupa kertas printout dan angket digital berupa Google Forms. Kemudian ada teknik analisis data. Di sini juga ada dua. Yang pertama adalah analisis deskriptif yang menjelaskan data dari hasil penelitian kami. Kemudian juga ada analisis regresi linear berganda yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel yang dependen. Kemudian populasi kita didapat dari data RW setempat
kami menemukan bahwa ada 54 UMKM berbasis kuliner di area Stasiun Grandia. Kemudian untuk sampel kami mendapatkan sampel sejumlah 48 UMKM yang kita gunakan menggunakan rumus Solvin. Terakhir, sampel konsumen kami kita dapatkan sebanyak 144 UMKM yang kita dapat dari 48 UMKM yang kami teliti. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Louis Kalati. Oke, terima kasih Roderick. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pembahasan. Jadi hasil pembahasan kita ini itu ada 3 variabel, yaitu 2 di variabel bebas, yaitu kualitas dan harga, sedangkan 1 di variabel terikat, yaitu hanya skor kepuasan. Jadi cara kita tadi menganalisis datanya itu kita akan menggunakan angket. Setiap angket itu ada beberapa pernyataan-pernyataan. Nah, konsumen di Gondang Dia itu bisa menjawab pernyataan tersebut dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Nah, bila sangat tidak puas maka skornya ada 1, bila tidak puas skornya 2, puas skornya 3, dan skor sangat puas skornya 4. Nah, pada variabel bebas diagram skor kualitas, moga-moga bisa kelihatan sini, kita memiliki 9 pernyataan. Nah, dikarenakan setiap pernyataan itu memiliki skor minimal 1 dan skor maksimal 4, maka rentang skor minimal dan skor maksimal pada keseluruhan skor kualitas adalah 9 sampai dengan 36. Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan, bila kami rata-ratakan semua data ini, kita mendapatkan rata-rata sebesar 30,41. Dari 30,41 ini, lalu kita lanjutkan, kita ubah menjadi bentuk persentase dari 1 sampai dengan 100, kita akan mendapatkan sebanyak 79,29%. Lalu untuk skor harga, tidak seperti kualitas yang memiliki 9 pernyataan, skor harga hanya memiliki 2 pernyataan. Oleh karena itu, nilai minimalnya 2 dan nilai maksimalnya ada 8. Seperti dengan skor kualitas, kita akan merata-ratakannya, kita mendapatkan rata-rata sebesar 6,76, dan kita ubah menjadi persentase, kita mendapatkan sebanyak 79,33%. Lalu untuk terakhir variabel skor kepuasan, kita juga memiliki 2 pernyataan. Rata-rata yang kita dapatkan adalah 6,89, dan bila dipersentasekan kita mendapatkan 81,5%. Nah, tentang indeks skor ini itu untuk kita mengklasifikasikan dari skor-skor yang pada slide sebelumnya, apakah konsumen tersebut secara rata-rata sangat tidak puas, puas ataupun sangat puas. Nah, berdasarkan data-data sebelumnya, persentase skor kualitas, harga, dan kepuasan berturut-turut adalah 79,29%, 79,33%, dan 81,5%. Nah, dikarenakan ketiga ini berada pada rentang 75 sampai dengan 100%, kita dapat menyimpulkan bahwa konsumen di area Stasiun Grandia merasa bahwa kualitas dan harga dan kepuasan itu mereka merasa sangat puas dengan ketiga aspek tersebut. Nah, ini untuk analisis pada aplikasi SPSS. Dengan data-data yang kita dapatkan, kita memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi program SPSS. Dan bila tidak tahu, SPSS ini adalah sebuah program untuk menganalisis data-data untuk penelitian seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu pertama adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini itu secara singkat untuk kita mengetahui apakah kedua variabel independen tadi, yaitu kualitas dan harga, secara bersama-sama memiliki pengaruh atau enggak kepada variabel independennya. Nah, mungkin sini ada banyak angka, tapi yang perlu kita fokuskan adalah nilai signifikansinya aja, yaitu yang di belakang sini, signifikansi. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Nah, berdasarkan sebuah rumus atau standar ya, kita itu membandingkan skor ini itu dengan 0,05. Bila dikurang dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh, sedangkan bila lebih dari 0,05, maka kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh. Dan karena ini 0,00, di mana itu kurang dari 0,05, maka kualitas dan makanan dan harga tentu saja memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Lalu kedua, untuk model summary. Tabel model summary ini tuh untuk mengetahui seberapa besarnya sih pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap variabel kepuasan. Sekali lagi ini ada web data, tapi yang perlu kita fokuskan adalah nilai R-square-nya sini, yaitu 0,409. Bila nilai 0,409 ini kita terjemahkan ke dalam persentase,
kita mendapatkan nilai 40,9%. Artinya kualitas dan harga makanan di stasiun Gondangdia memiliki pengaruh sebesar 40,9% terhadap kepuasan konsumen. Dalam kata lain juga ada 59,1 faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan terakhir ini adalah tabel koefisien. Tabel koefisien itu yang paling banyak. Dari tabel koefisien kita mendapatkan dua hal, yaitu untuk mendapatkan persamaan regresi dan untuk mengetahui apakah harga atau kualitas yang memiliki pengaruh yang lebih besar. Untuk mengetahui nilai regresi, kita perlu melihat nilai dari konstannya di sini. Untuk konstannya kita mendapatkan nilai 1,651, nilai harga 0,490, dan nilai kualitas adalah 0,057. Nah, kita perlu membuat rumus sebagai berikut, yaitu nilai kepuasan konsumen sama dengan nilai konstannya 1,851 ditambah 0,490 dikalikan nilai harga yang ada ditambah 0,057 dikalikan nilai kualitas. Ini adalah persamaan regresi kita. Nah, tadi untuk mengetahui apakah harga atau kualitas yang memiliki pengaruh besar, kita perlu melihat sekali lagi nilai signifikansi yang ada. Pada nilai signifikansi ini terlihat bahwa harga memiliki nilai signifikansi 0 dan kualitas memiliki nilai signifikansi 0,43. Dikarenakan nilai harga nilai kita perlu lihat nilai beta harga yaitu 0,480 dan nilai 0,197. Nah, dikarenakan nilai beta harganya itu lebih besar dibanding nilai kualitas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga itu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan konsumen dibandingkan dengan nilai kualitas. Tentunya dengan dulu, oke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Luis, hasil yang didapatkan adalah 40,9 dalam tabel model summary. Hal ini menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk di UMKM di stasiun Gondangdia memiliki pengaruh yang lemah terhadap kepuasan konsumen. Kami juga menemukan bahwa kedua variabel harga dan kualitas itu secara independen memiliki pengaruh, dan harga yang memiliki pengaruh lebih dominan adalah harga. Kemudian kelompok kami juga ingin memberikan saran. Saran yang pertama adalah bagi UMKM. Bagi UMKM kami menyarankan untuk mengevaluasi ulang harga mereka dan disesuaikan dengan pasar sekarang. Namun kualitas mereka juga tetap dipertahankan. Yang kedua adalah bagi penelitian-penelitian di masa depan. Kami menghimbau untuk penelitian-penelitian di masa depan untuk juga meneliti faktor-faktor lain yang ada dalam kepuasan konsumen supaya datanya lebih akurat. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih banyak, sungguh presentasi yang sangat informatif dan menarik bagi kita semua tentu saja. Kemudian akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab oleh penguji materi. Ibu Siska dipersilakan, waktu 12 menit. Oke, baik, terima kasih Iza. Terima kasih kelompok presenter, selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman kanisian dan juga presenter semuanya. Ibu sangat mengapresiasi presentasinya, sungguh sangat bagus dan ini di luar ekspektasi Ibu, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, baik. Nah, semua yang teman-teman tulis di sini dari mulai judul sampai dengan akhir pasti membutuhkan waktu dan juga semangat ya. Ya, tahu setahun ya waktunya ya buatnya. Ya, itu dia, maka pasti ada lelah, ada capek, ada gimana caranya kalian bisa kerja sama satu dengan lain yang belum tentu sama idenya. Ibu sangat mengapresiasi itu sampai jadi paper ini dengan baik, luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan. Sebenarnya bukan ditanyakan sih, hanya sedikit konfirmasi aja ya, terkait yang pertama dengan indikatornya.
Boleh dibuka indikatornya? Di ini ya, di kaosnya. Boleh, boleh. Oke. Halaman berapa ini, Mak? Dua. Halaman 2. Oh ini ya. Baik, konfirmasi ibu yang pertama adalah di dalam membuat kuesioner otomatis butuh indikator kan. Nah, apakah semua indikator ini masuk ke dalam kuesioner itu atau kamu hanya memilih beberapa indikator yang mau kamu masukkan ke dalam kuesioner? Itu pertama. Oke. Yang kedua, terkait dengan kesinambungan metodologi penelitian. Di sini Ibu membaca di halaman 4. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi. Keempat juga, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lalu yang ke-5, data yang dianalisis, analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif. Nah, teman-teman bisa Ibu bertanya, apa diskresi kalian memilih jenis penelitian ini, analisis ini, dan sebagainya, ya? Nah, yang ketiga, metode penelitiannya menurut Ibu di sini cukup banyak, dan itu bagus. Tapi Ibu tanya, diskresinya apa sehingga bisa memutuskan metode penelitian yang cukup beragam. Padahal satu aja itu cukup, tapi kalian memilih lebih. Gitu. Nah, itu Ibu nanya apa diskresi. Lalu selanjutnya indeks skor. Boleh masuk ke indeks skor yang tadi teman-teman jelaskan. Nah, di sini kan ada indeks skor, terus ada means, ya kan? Sebenarnya secara global ini maksudnya apa sih? Jadi ini tuh mau mengukur apa? Apakah mau mengukur kualitas data, kuesioner, atau uji prasyarat? Tadi kan ada analisis regresi linear kan? Uji prasyarat itu, atau mengukur apa? Ya, itu. Lalu sampel. Itu belum mendengar prasyarat sampel. Prasyarat sampel. Nah, lalu juga sebenarnya masih ada beberapa ini sih. Tabel yang di sini nanti aja itu dulu sebisa mungkin Ibu mau tanya di sini. Terima kasih. Apakah kami kelompok boleh berdiskusi terlebih dahulu? Boleh, Pak. Jadi mau ditampung dulu ya? Mau langsung ditampung dulu atau mau dengar pertanyaan? Ibu masih ada pertanyaan lagi? Nggak usah dulu. Ya.
Baik. Izin menjawab mengenai indikator. Jadi terkait indikator ini kami kelompok dari total 14 indikator yang ada kualitas makanan indikatornya, harga, kepuasan konsumen indikatornya. Kami menggunakan kuesioner angka, kertas dan Google Form. Kami hanya menyediakan 13 pertanyaan. Mengapa? Karena menurut kami pada kepuasan konsumen indikatornya yang kedua dan yang ketiga yaitu keinginan membeli kembali dan kesediaan merekomendasikan, menurut kami ini situasinya cukup mirip. Oleh karena itu kami kelompok menggabungkan kedua hal tersebut menjadi satu pertanyaan. Karena indikator itu nggak harus semua dimasukin ke dalam kuesioner. Jadi kita bisa memilih sesuai sama teori yang kita punya atau kita diniatkan dengan penelitian kita itu Pak. Jadi, Bu, saya ingin jawab tentang indeks skor. Jadi indeks skor itu sebenarnya bukan buat uji validasi dan lain-lain, tapi ini sebenarnya untuk mengklasifikasikan dari berdasarkan data yang kita peroleh. Kan tadi dari data yang kita peroleh kan kita ada 3 data tuh, dari kualitas, harga, dan juga kepuasan. Nah, melalui data-data ini kita dapat rata-ratakan seperti tadi, dan kita juga ubah menjadi bentuk persentase. Jadi untuk persentase ini kan artinya jika persentase mendekati 0 artinya mereka itu sangat tidak puas, sedangkan bila mendekati 100 mereka itu masih sangat puas gitu. Jadi tapi kan kita kan belum ada batas-batasannya gitu ya. Jika nilai segini apakah ini termasuk sangat puas, tidak puas gitu kan kita tidak tahu. Nah oleh karena itu kita membuat yang namanya rentang indeks skor. Ini tuh merupakan batasan-batasannya gitu. Jadi puas dan tidak puas itu dilihat dari apa itu? Skornya ini. Nih, bentar. Jadi kayak misalkan pertanyaan kualitas makanan, puas ini gimana kesimpulannya? Ya dari data ini. Jadi dari data ini kan ada banyak nih. Kami dari data ini kami rata-ratakan. Nah kan dari rata-rata ini kita mendapatkan nilai 3,41 nih dalam kasus ini. Nah 30,41 ini kita ubah menjadi bentuk persentase dari 0% hingga 100%. Nah berarti artinya kan semakin tingginya kan berarti kan karena sangat puas kan ya Bu. Nah dari sini kita dapat angka 79,29%. Nah dari 79,29% ini kami kembali ke rentang indeks skor ini melihat 79,29% itu mendaratnya di mana gitu, dan ternyata mendaratnya di sangat puas gitu. Sangat puas dengan variabel kualitas makanan. Ya. Sangat puas dengan variabel harga. Harga tiga sangat puas gitu. Terima kasih. Mungkin untuk menjawab yang mengapa kita pakai metode-metode yang kita pilih ya Bu. Yang pertama kan metode ekspanasi ya Bu. Kita pakai ekspanasi itu karena itu kita kan penelitiannya lebih ke penelitian kuantitatif gitu kan Bu. Jadi kita banyak variabel-variabel yang kita perlu hubungkan, sehingga kita merasa lebih cocoknya pakai penelitian yang metodenya ekspanasi. Terus untuk yang metode mengapa kita teknik analisis datanya pakai deskriptif, kita itu untuk menjelaskan bagian yang SPSS yang tadi Ibu lihat di dalam PPT itu. Sama untuk yang metode analisis regresi kita juga untuk menjelaskan di bagian yang SPSS. Regresi itu adalah jenis analisa. Ya, maksudnya jenis analisisnya kita pakai ya Deskriptif. Oke. Tapi nanti eksplanatif itu kan eksplor ya artinya. Ya. Oh, eksplor dari pengerjaan kamu. Langsung aja metode dengan kuantitatif. Lanjut.
Roderick ya Bu. Menurut kami peneliti, kami menggunakan analisis deskriptif ini untuk mendukung ini ya Bu, metode pengumpulan data kita yaitu melalui kuantitatif. Sehingga karena kita menggunakan metode kuantitatif ini, tentu data yang kita dapatkan itu berupa angka-angka ya Bu. Oleh karena itu akan kita konversikan menjadi diagram kan Bu. Nah, kita membutuhkan metode analisis deskriptif ini untuk menjelaskan diagram-diagram ini Bu. Dari itu nanti ibu tolong ditambahin uji validitas. Jadi nanti kamu bikin uji validitas, uji reliabilitas, karena kamu tuh sebenarnya pakai data SPSS aja atau pakai data index score, kamu bisa pilih salah satu. Kamu pakai yang mana? Kalau pakai index score itu juga bisa. Jadi nanti ada mean, interval, modus dan sebagainya. Tapi kalau pakai SPSS semuanya sama-sama pakai uji validitas dan reliabilitas. Jadi pertama yang kamu lakukan nanti adalah revisi dari ini. Kamu harus uji kualitas datanya dulu, ya, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Itu sebenarnya harusnya dilakukan sebelum melakukan penyebaran kuesioner, namanya uji kualitas data. Setelah kuesioner kamu dinyatakan valid atau reliable, maka kamu harus uji yang lainnya. Prasyarat untuk uji asumsi klasik, atau kalau di sini kamu uji linear berganda sederhana ya, harusnya ditambahin sederhana lagi. Yaitu ada uji normalitas, linearitas, dan heteroskesitas dan autokorelasi. Kamu pakai SPSS. Tapi kalau kamu nggak mau pakai SPSS, mau pakai index score, itu akan berbeda lagi, median, modus, standar deviasi, interval dan sebagainya. Nah setelah itu baru bisa masuk di uji T-nya atau uji hipotesanya, hipotesanya. Jadi kayak benar nggak ada pengaruh dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Nah, udah selesai cuma? Boleh tambahin lagi. Tambahin lagi, oke. Lalu ibu minta juga Tapi jangan pertanyaan nih Bu. Enggak, ini tambahan. Tambahan tabel ANOVA ya. Sebenarnya tabel ANOVA ini tidak perlu ditulis di sini, tidak apa-apa, karena ini hanya sebenarnya menambah untuk mencari data statistik UJT ini. Nah, kekurangannya di sini adalah ini kan ada model summary, ya kan? Model summary ini bukan hasil uji dari hipotesamu. Ini adalah hanya untuk melihat apakah analisa data yang kamu gunakan, analisis regresi tadi cocok nggak sama penelitian. Karena kenapa? Dia kan dari hipotesanya H0 apa diterima atau H1 diterima nggak ada kan? Karena dia hanya model summary, jadi hanya mau menjelaskan apakah model ini cocok digunakan untuk penelitian. Lanjut lagi di tabel koefisien determinasi, ya. Belum deh, tadi yang R mana? R. Jadi ini R bukan menjelaskan ini ya. Sebenarnya yang untuk uji hipotesa ini nih urutannya. Ini kamu udah benar nih buat ini. Ini nanti kamu ada yang namanya uji T, tabel koefisien determinasi. Setelah ini kan kamu buat ini. Ini udah benar loh, hebat loh. Kamu bisa buat ini. Tapi artinya di sini kamu kurang tepat. Ini artinya udah ditulis di sini. Ini nanti kamu tinggal tambahin ya. Ini apa? Contohnya gini. Kayak konstantas yang berapa menyatakan bahwa variabel bebas sama dengan 0, maka artinya nilai kepuasan konsumen itu naik juga sebesar sekian. Jadi si tabel koefisien ini ada juga cara bacanya, dan ini cara bacanya yang harus kamu jelaskan di situ. Tapi udah tulis, jadi nanti kamu tinggal ini aja ya. Nah setelah uji itu kamu harus uji, karena kamu udah terlanjur pakai SPSS nih, tabel koefisien determinasi. Tapi kalau misalkan kamu bingung, kamu kan udah SMA nih, ini kan kalau SPSS tuh bisa skripsi loh, ya kan, keren kan? Nah tapi kalau kamu bingung cara buatnya, kamu nanti hubungin ibu aja mas. Tanya ibu, gimana nih mau masukin data SPSS-nya? Oke, belajar sama ibu, bikin dari mulai Excel sampai jadi ke SPSS. Oke? Itu dari ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Siska. Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit. Silakan Bu. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan profisiat kepada teman-teman ya, Luis, Samuel, Roderick Hardiman ya, yang sudah sampai ke tahap ini. Pasti perjuangan kalian berdarah-darah ya, hingga bisa mempresentasikan hasil penelitiannya di hari Jumat ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam substansi bahasa Indonesia, saya ingin mengomentari dulu terkait presentasinya ya. Tadi presentasi sudah sangat baik, semuanya sudah
gestur presentasi itu sangat menentukan ya, menentukan bagaimana teman-teman ini menghormati si audiens yang ada di sini. Kan sini ada orang tua kalian, sini juga ada para kanisian juga yang mendukung kalian. Nah, tadi Ibu lihat ketika banyak, mungkin beberapa orang ada yang terlambat dan lain sebagainya, kan itu distraksi ya. Nah, itu kalian mulai terdistraksi ya dengan gangguan itu. Nah, karena ini ranahnya formal, kalian harus bisa presentasikan dengan ilmiah, maka kalian juga harus menjaga gesturnya. Nah, jadi gesturnya mau diperbaiki, tapi secara pelafalan dan secara interaksi dengan audiens dan komunikasinya juga sudah cukup baik. Oke, sekarang masuk ke dalam jurnalnya. Oke, kita masuk ke dalam abstraknya dulu. Oke, saya ingin bertanya dulu ya. Di sini di dalam abstrak kalian pasti akan memperhatikan tujuan penelitian kalian ini untuk mengetahui pengaruh dari kedua aspek tersebut dan pengaruh mana yang lebih dominan. Nah, maksudnya apa ini? Makna mana ini apa? Mana yang lebih dominan? Tujuan kenapa kita ini ingin mengetahui pengaruh mana yang lebih dominan? Baik, jadi izinkan saya menjelaskan. Ya. Tujuan penelitian kami yang nomor 3 itu seperti yang kami jelaskan, kan kami ingin mengetahui nih pengaruh mana yang lebih dominan antara harga atau apakah kualitas kan. Nah, hal itu bertujuan untuk memberikan saran yang sesuai kepada pedagang UMKM. Jadi misalkan seandainya UMKM A nih, mereka bermasalah mengenai harga nih Bu, ternyata konsumen-konsumen ini kurang puas nih Bu dengan harga. Nah, tentunya kita akan memberikan saran yang lebih condong kepada harga. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika ternyata masalah itu pada kualitas, konsumen itu kurang suka nih dengan teksturnya, rasanya. Nah, kita akan memberikan saran yang lebih condong kepada kualitas. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti nanti perlu dikontraskan lagi, karena ini pengaruh mana ini kan hal yang ambigu ya, ada ambiguitasnya. Mana ini apa? Seperti itu. Ini perlu dikontraskan di bagian abstrak. Lalu, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Siska, tapi saya ingin mengingatkan lagi. Dalam suatu penelitian itu jenis penelitian hanya satu teman-teman, jangan sampai 3. Itu justru semakin complicated ya. Jadi tolong disesuaikan lagi dengan saran dari Bu Siska tadi. Lalu di halaman 2 masih dalam abstrak di bagian kalimat terakhir. Ada kalimat berbunyi seperti ini, tetapi disertai juga dengan perhatian terhadap kualitas produk. Kenapa teman-teman memilih konjungsi tetapi? Kesalahan kelompok. Jawaban ilmiahnya gimana nih? Tetapi itu seharusnya apa? Dulu ayo. Tetapi maksudnya konjungsi apa? Tetapi masuknya dalam konjungsi jenis apa? Konjungsi pertentangan gitu. Jadi seharusnya kalimat sebelum itu kayak bertentangan dengan kalimat yang ada kata tetapi itu. Nah, oke. Nah, justru tetapi ini adalah konjungsi yang biasanya dipakai dalam antara kalimat, ya. Jadi tidak bisa diletakkan di awal. Nah, lalu ini terkait format. Ini pendahuluannya kayaknya kalau yang saya terima ya, pendahuluannya tuh di kanan, tidak di bawah langsung kata kunci. Ya, kalau yang dengan saya terima itu sudah betul penulisan, tapi di sini masih salah. Oke, tidak apa-apa. Lalu saya ingin tanya, di situ teman-teman mengemukakan data sebanyak 97% dari total tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM. Ini pernyataan dari siapa? Ini tentunya kita tidak sembarang menebak atau memberikan pernyataan. Ini tentunya diambil dari sumber yang sudah disediakan pada daftar pustaka di bawah ini. Mungkin kalau Ibu mau memberi waktu mencarinya. Oke, jadi waktu saya terlalu sedikit ya. Jadi ini nanti ditambah saja. Misal referensinya didapatkan dari mana, datanya dari mana, nanti disitasi saja. Oke, terkait sitasi, saya menemukan banyak sekali penulisan sitasi yang salah di sini. Dan kebanyakan teman-teman kelompok mendapatkan sitasi sekunder. Ya, saya jelaskan, sitasi sekunder itu berarti sitasi primer. Jadi misal
misal pakar primernya saya, Regina Dea, lalu disitasi oleh Bu Siska mensitasi pendapat saya, jadi Regina Dea adalah Siska. Nah, itu penulisannya masih salah, ya teman-teman. Dalam bawahnya diagram 1, ya. Nih, menurut Hawkins dan Lone dalam Ciptono 2014. Nah, itu kan namanya sitasi sekunder, ya. Nah, ini penulisannya tidak seperti ini. Seharusnya penulisannya itu ada tanda kurung di depan dalam sampai ditutup di area 2014. Ya, mungkin kalian kurang familiar dengan sitasi sekunder, ya. Tapi di sini memang terlihatnya kalian memakai sitasi sekunder atau sitasi primer. Nah, ya harusnya seperti itu, ya. Tapi di sini masih salah. Oke, tidak apa-apa. Nah, lalu di situ kalian sudah mengambil sitasi sekunder, tapi kalian mengutik lagi Ade Maulana Navandra. Nah, itu tuh tidak boleh, teman-teman. Itu jadi numpuk. Jadi sudah sitasi ada 3 sitasi, ya. Nah, ini nggak bisa. Dan itu banyak sekali saya temukan di sini. Di bagian halaman 3 ada dan lain sebagainya, silakan dicermati. Nah, itu penggunaannya salah, ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya merasa kesulitan dengan revisi dari sitasi bisa menghubungi saya, oke? Tanpa berlama-lama lagi, masuk ke dalam halaman 3. Nah, di sini teman-teman melakukan hal kesalahan. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini adalah konjungsi yang tidak bisa dicampur, ya. Ini adalah konjungsi yang haram, gitu ya. Di sini silakan dilihat di bawah pendapat ini Hawkins tadi, jika produk yang didapatkan konsumen sesuai dengan harapannya, maka kepuasan akan terpenuhi dan bla 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 bla. Ya, itu kalian mencampur musuh, ya, jika dan maka. Dalam bahasa Indonesia ini tidak boleh, teman-teman, ya. Itu tidak boleh. Oke. Lalu selanjutnya ada kalimat tidak efektif di sini, masih dalam paragraf itu. Dengan demikian, maka harapan jumlah pelanggan bertambah. Nah, ini kira-kira apa yang membuat tidak efektif? Sebelum kata maka mungkin perlu disertai koma. Kalau dengan demikian tidak boleh jawab. Ya, memang itu harus pakai koma sebelum kata maka. Di sini tuh struktur kalimat itu bagaimana? Subjeknya mana? SPOK-nya tidak terlihat, subjek predikatnya tidak terlihat, ya. Jadi harus direvisi. Lalu, nah, di bagian halaman 4 di rumusan masalah. Ada rumusan masalah yang ketiga yang susunan kata tanyanya itu kurang sesuai. Coba kalau pembaca lihat, manakah antara harga dan kualitas produk UMKM yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kepuasan konsumen? Ya, seharusnya bagaimana bisa diubah menjadi bagaimana pengaruh yang lebih dominan antara harga dan kualitas produk UMKM terhadap bla 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 bla. Seperti itu, ya. Oke. Lalu Bu, mungkin ini segmen terakhir, ya. ya, terakhir. Saya ingin teman-teman mengontraskan penelitian ini, ya. Teman-teman lihat di bagian metode. Di sini menggunakan angket, ya. Lalu angket kertas diberikan kepada konsumen UMKM di area stasiun Gondang Dia secara langsung. Nah, kira-kira teman-teman membagikan kuesionernya itu berapa jumlah konsumen yang diberi? Itu harus kontras, harus dijelaskan juga di sini. Nanti dikiranya orang-orang setiap sehari penuh kamu membagikan itu, kan itu juga kurang ilmiah. Lalu kan kamu juga memberikan angket digital, ya, kepada ketiga angkatan siswa SMA Kanisius. Itu berapa siswa yang diambil dari ketiga angkatan itu? Ya, itu juga harus dikontraskan. Itu sangat perlu dikontraskan.
Seperti itu. Masih ada waktu, moderator? Waktu udah habis. Sudah habis, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dea. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab oleh audiens bagi orang tua murid ataupun teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Silakan. Saya Pak Hidayah dari kelas 12 Saya ingin bertanya, ini kalian kan meneliti soal pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen. Nah, apa saja indikator yang menjadi patokan dari kualitas itu untuk mempengaruhi kepuasan konsumen? Ya, tanggapan saja. Jadi untuk indikator-indikator seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kualitas kita ada 9, itu ada rasa, porsi, warna, bentuk, penampilan, tekstur, aroma, temperatur, dan tingkat kematangan. Ke-9 ini kita masukkan dalam angket sehingga dapat menyebutkan nilai kualitas makanan. Apa kamu jawab? Ada lagi? Jadi, perkenalkan nama saya Laksamana Gabriel Wahyu. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi kepada presenter karena setelah membawa materi dengan sangat baik. Jadi sebelumnya pertanyaan ini ditujukan untuk saudara Samuel. Jadi seperti yang kita tahu, pedagang itu banyak yang kesulitan ya, karena mungkin salah satu contoh itu pendapatan mereka yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi pertanyaan saya itu simpel ya. Menurut Anda, upaya pemerintah dalam membantu UMKM yang tadi itu sedang kesulitan, tapi akibat inflasi. Nah, terhadap pengaruh ini terhadap kualitas produk, harga produk, dan kepuasan konsumen baik secara internal dan eksternal. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Verne. Maaf, saya mungkin tidak dapat menjawab semuanya, tapi saya ingin memberikan jawaban sebisa saya, semampu saya, yaitu menurut saya wawasan saya ini kurang luas. Jadi kalau upaya pemerintah ini saya kurang tahu, tapi kalau upaya pedagang UMKM itu saya tahu. Jadi mereka ini dapat melakukan seperti survei gitu ya kepada pelanggannya, seperti yang kami lakukan. Misalkan mereka memberikan angket berupa kertas itu yang berisi pertanyaan terkait apakah mereka puas dengan harga, apakah mereka puas dengan rasa, dengan tekstur, dan lain-lain. Begitu. Apakah sudah menjawab saudara? Izin bertanya, secara pribadi dari 2002 sampai 2001, saya mau tanya, kalian kan meneliti yang namanya kepuasan ya. Dan kepuasan itu sesuatu yang subjektif. Nah, di sini kalian mengeluarkan angka sekali dan pada angka tersebut kalian menanyakan rasa dan kawan-kawan. Nah, sedangkan kalau kita tarik balik ke kelas 10, itu ada teori di mana kepuasan itu bisa barangkali berubah, apalagi ketika orang membeli sekarang dan ketika dia mengkonsumsi secara bertahap berkali-kali, kepuasan itu akan berkurang. Sehingga menurut kelompok, apakah dengan meneliti dengan seperti ini itu masih relevan dalam kegiatan ini? Mau dijawab ya, apalagi yang belum menjawab dari tadi. Untuk menjawab pertanyaannya, ini kan kita harus ingat ini penelitian ya. Jadi kita juga harus mencari sumber sendiri untuk indikator kepuasan konsumen.
itu apa. Dan ini kita menemukan bahwa kepuasan konsumen itu dipengaruhi oleh kesesuaian harapan, keinginan pembeli kembali, dan merekomendasi. Anda tadi mengatakan Anda mengingat ada pelajaran kelas 10 itu yang mengatakan beda gitu ya. Tapi menurut saya karena kita melakukan penelitian, kita perlu ingat bahwa suatu variabel itu tetap harus didasari oleh satu ahli. Jadi kalau Anda tidak punya latar belakang akan ahli itu seperti apa, jawabannya ya saya tidak bisa membantu kamu di sini. Oke, koreksi. Tadi saya katakan pertanyaan saya itu karena kepuasan itu barangkali bisa berubah. Apakah dengan metode yang kalian gunakan itu masih relevan atau tidak? Jadi karena kepuasan itu untuk setiap orang subjektif Dan bisa satu orang bisa berubah dalam kapan waktu ke satu tahun. Jadi menurut saya sebenarnya penelitian itu memang gimana ya? Misalkan penelitian tahun 2022 itu belum tentu relevan lagi pada tahun 2023. Oleh karena itu seharusnya penelitian itu jika terjadi situasi seperti itu dilakukan secara berkala sehingga data yang didapatkan itu yang kita miliki itu valid. Jadi intinya penelitiannya itu harus dilakukan secara berkala. Jadi penelitian ini sudah balik. Kenapa? Jadi penelitian ini sudah balik. Tergantung. Iya. Oh, terima kasih Dimas. Lagi yang ingin bertanya, silakan. lagi per. Jadi mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan tadi yang tentang inflasi. Nah, jadi menurut kalian bagaimana pendekatan para pedagang UMKM ini tadi stasiun Gunung Dia dalam menjaga keseimbangan antara harga dan kualitas harga produk untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Karena adanya inflasi itu kan tentu harganya nggak mungkin stay di situ terus kan, pasti naik terus. Silakan dijawab. Baik. Jadi tentu kita sadar bahwa bahan baku yang digunakan, misalnya UMKM berbasis kuliner ini tidak habis-habis. Mereka pasti membelinya terus-menerus. Misalkan untuk hari Senin gitu, mereka tentu sudah membeli beberapa banyak bahan baku seperti telur itu untuk mereka gunakan untuk penjualan di hari-hari berikutnya. Jadi mereka tentu selalu update terhadap harga yang tertera pada produk-produk yang mereka gunakan. Jadi oleh karena itu mereka tuh ya secara logika mereka dapat menghitung sendiri gitu. Mereka dapat membuat perbandingan sendiri agar profit yang mereka dapatkan itu tetap stabil gitu. Jadi ya begitu. Apakah sudah menjawab? Maaf kurang jelas. Ya silakan. Sebelumnya saya ucapkan profesiat nasihat menarik. Saya ingin bertanya ini mengenai UMKM ya. Nah, saya puas UMKM pelanggan. Saya ingin bertanya bagaimana strategi UMKM di kuliner ini untuk strategi para pelaku UMKM untuk meningkatkan atau mengelola dari kepuasan para konsumennya. Nah, jadi pertanyaan saya mengenai bagaimana para pelaku UMKM dalam mengelola produk untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Oke, baik.
Nah, kan untuk kepuasan kan tadi ada dari kualitas dan harga ya. Nah, KKP juga bisa fokus pada kualitas. Karena misalnya kalau Anda membayar makanan, terus ternyata makanan itu rasanya enak, kan pasti Anda merasa nggak puas kan ya. Nah, oleh karena itu mereka bisa mencari resep atau mungkin mereka bisa berkreasi mungkin dengan membuat rasa lain, mengubah resepnya sehingga makanan tersebut bisa menjadi lebih enak atau mungkin porsi juga bisa ditambahin agar kepuasan konsumennya dapat terjaga. Apa langsung menjawab? Samyang ada tambahan tidak? Jadi mungkin menurut saya sendiri para pelaku UMKM ini bisa menggunakan data-data dari penelitian yang mirip-mirip seperti kami yang memiliki manfaat untuk membantu para pelaku UMKM, atau saja mereka dapat melakukan survei sendiri yang mirip seperti kita, seperti untuk mencari tahu gitu loh, apakah konsumen mereka itu puas dengan harga yang mereka sajikan atau mungkin rasa, tekstur, warna gitu. Tolong. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Kita juga pada pengunjung acara di siang hari ini. Namun sebelum saya menutup acara, mari kita mendengarkan tanggapan dari orang tua murid. Saya berikan waktu 5 menit untuk Ibu menanggapi. Terima kasih untuk Ibu Siska, Ibu Regina ya. Terima kasih, saya juga bangga banget melihat mereka memperhatikan UMKM sekitar sekolah. Semoga nantinya bisa lebih cakupan ekonominya lebih luas lagi ya. Terima kasih. Baik, ada tanggapan lagi? Baik, kalau begitu mari kita berikan apresiasi sekali lagi. Acara ini saya tutup, saya Ida Ramadan, teman saya William Benito Purnama. Terima kasih, pamit undur diri. Dan teman-teman yang ingin mengisi absensi dipersilakan di depan.